Bro, coba jujur. Berapa kali lo bilang, udah deh, abis ini tidur. Terus lo scroll lagi, terus nemu video yang relate banget, terus nemu berita yang bikin marah, terus nemu konten yang bikin lo ngerasa kurang sukses. Dan tahu-tahu jam 2 pagi, badan capek, otak panas, besok harus bangun pagi. Tapi yang lebih serem bukan itu. Yang lebih serem adalah lo ngerasa itu pilihan lo sendiri. Padahal mungkin lo lagi dipelihara, dipancing, dibentuk, pelan-pelan diarahkan, dan monster itu gak punya wajah. Namanya algoritma. Di video ini gue gak mau cuma bilang kurangi main sosmed ya guys. Yang mau gue bongkar adalah kenapa lo gak bisa berhenti. Kenapa otak lo kayak dikunci. Kenapa makin capek, makin scroll. Dan yang paling penting, kenapa dalam Islam ada konsep hifdzul aql, menjaga akal. Tapi kita tiap malam justru menyerahkan akal kita ke sistem yang bahkan gak punya nurani. Di akhir nanti, gue bakal kasih satu pertanyaan yang mungkin bikin lo gak bisa scroll dengan cara yang sama lagi. Jadi, tonton sampai habis ya bro. Karena ini bukan soal aplikasi, ini soal siapa yang pegang pikiran lo. Kita mulai dari otak. Otak manusia itu simple. Dia suka reward. Setiap lo dapat notifikasi, setiap lo dapat like, setiap lo nemu video yang anjir ini gue banget, otak lo ngeluarin dopamin. Makanya lo gak berhenti. Karena yang lo kejar bukan kontennya, tapi hope-nya. Itu kenapa doom scrolling terjadi. Lo capek, lo stres, lo anxious, harusnya berhenti. Tapi justru lo cari distraksi dan algoritma tahu itu. Algoritma bukan sekedar rekomendasi video. Dia mesin pembaca pola. Lo nonton video galau 3 detik lebih lama, dia catat. Lo post konten politik, dia catat. Lo replay konten flexing, dia catat. Dia nggak peduli lo bahagia atau hancur. Yang penting lo tinggal lebih lama. Dan makin lama lo di situ, makin banyak data yang dia punya tentang lo. Pelan-pelan dia ngerti. Lo insecure soal apa, lo marah soal apa, lo takut soal apa. Dan dari situ, dia mulai nyuapin lo dunia yang sesuai dengan emosi lo. Lo pernah nonton anime Monster? Johann Liebert itu nggak pernah maksa orang. Dia cuma masuk ke celah paling rapuh dalam diri manusia. Dia bikin orang merasa ini keputusan gue. Padahal ide itu ditanam pelan-pelan. Algoritma juga begitu. Dia nggak bilang lo harus mikir begini. Nggak. Dia cuma bikin lo lihat satu jenis opini terus-menerus. Satu jenis gaya hidup terus-menerus. Satu jenis sudut pandang terus-menerus. Dan tanpa sadar, itu jadi realita lo. Lo pikir dunia memang seperti itu. Padahal itu cuma dunia versi kurasi mesin. Masalahnya bukan cuma candu. Masalahnya adalah pembentukan pikiran. Kalau tiap hari lo lihat orang sukses umur 20 tahun, lo ngerasa gagal. Kalau tiap hari lo lihat konten toxic relationship, lo ngerasa semua orang red flag. Kalau tiap hari lo lihat konten provokatif agama, lo jadi gampang benci. Algoritma bikin ruang gema. Lo teriak, pantulannya suara lo sendiri. Dan lo pikir itu kebenaran universal. Padahal lo lagi di ruangan sempit. Sekarang kita tarik ke maqasid syariah. Ada 5 hal yang dijaga dalam Islam. Salah satunya adalah akal. Kenapa akal penting? Karena akal adalah alat lo buat milih. Alat lo buat menimbang. Alat lo buat ngerti mana hak mana batil. Makanya Hammer diharamkan. Karena dia merusak akal. Sekarang gue tanya pelan-pelan ya. Kalau sesuatu bikin lo kehilangan kontrol waktu, bikin lo gampang emosional, bikin lo gak bisa fokus,
bikin lo kecanduan dopamin. Secara fungsi, apa bedanya dengan zat yang melemahkan akal? Gue nggak bilang sosmed itu haram ya. Tapi kalau penggunaannya bikin akal tumpul, itu udah masuk wilayah bahaya. Karena menjaga akal bukan cuma soal nggak mabok, tapi soal menjaga kejernihan berpikir. Pertanyaannya adalah, kenapa algoritma dibuat seadiktif itu? Karena atensi adalah mata uang. Semakin lama lo nonton, semakin banyak iklan masuk. Semakin emosional lo, semakin tinggi engagement. Konten yang bikin lo marah sering lebih laku daripada konten yang bikin lo tenang. Dan algoritma belajar dari itu. Jadi, kalau dunia online terasa makin panas, bisa jadi itu bukan kebetulan. Bisa jadi itu desain. Bro, masalahnya bukan kita bodoh. Masalahnya sistem memang dirancang untuk melampaui kontrol sadar kita. Tapi bedanya orang sadar dan gak sadar adalah yang sadar bisa tarik rem, yang gak sadar terus merasa semua itu natural. Dan kalau akal lo tiap malam dikasih junk food informasi, lama-lama lo gak bisa bedain mana opini, mana fakta, mana emosi, mana realitas. Dan itu bahaya banget bro. Karena generasi yang akalnya lemah gampang digiring. Monster paling berbahaya itu bukan yang menakutkan, tapi yang bikin lo nyaman, yang bikin lo merasa ditemani. Padahal diam-diam dia makan waktu lo, fokus lo, dan kejernihan pikiran lo. Islam ngajarin kita jaga akal. Tapi tiap malam, siapa yang kita kasih akses ke akal itu? Malam ini sebelum tidur, coba tanya satu hal. Lo scroll karena lo mau, atau karena lo gak bisa berhenti? Dan kalau lo gak bisa berhenti, siapa sebenarnya yang pegang kendali? Lo atau algoritma?